Barang siapa yang berhutang, maka dia bermaksud untuk tidak membayarnya, nanti datang pada hari kiamat sebagai pencuri. Mau sekecil apapun hutang, bahkan si syahid harus diberhentikan dulu oleh Allah untuk tidak langsung ke surga gara-gara berhutang. Yang kita makan itu akan bentuk karakter. Yang tumbuh dari harta haram, api neraka yang lebih pantas membakar. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir ya, daripada kita tadi ngobrol semuanya nih masih di ranah sharing tadinya nih. Nah sekarang kita di ranah ilmunya, biar ada yang nonton di sini ada manfaatnya juga gitu, bahwa ujung dan arah obrolan kita itu ada manfaat ilmu apa yang kita dapatkan gini. Bersama kita sudah ada Ustadz Ahmad Ridwan, Masya Allah, Alhamdulillah beliau juga memang mendalami di doktor dibilang muamalah syariah Ustadz ya? Di bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Alhamdulillah. Tentunya Ustadz sudah mengikuti ya ibaratnya apa yang tadi kita perbincangkan gitu mengenai masalah. Memang postingan sederhana sih sebenarnya, tapi impactnya luas ya. Ada beberapa sudut pandang gitu Ustadz. Tapi alhamdulillah banyak yang minimal tersadar atau juga minimal pengen tahu atau nyari tahu atau juga mungkin ada begitu ya. Jadi gitu. motivasi pula. Soalnya kita sendiri saat waktu kita lagi mulai rajin ngaji juga, perkara pinjaman dengan bunga ini sesuatu yang kita tahunya belakangan, gitu ya. Kemudian di perkara akad-akad kalau kita pinjemin orang, kita harus terimanya sama sesuai dengan apa yang kita pinjemin. Kita juga ya nggak ada untungnya, sempat pikir gitu juga saat. Nah, sebelum kita beranjak ke sana, sebenarnya riba ini dosanya apa sih Ustaz? Sampai kita harus menghindari, sampai harus ngoyo kita lunasin nih. Adanya seberapa kita lunasin gitu, atau juga mungkin kita upayain deh untuk kita lunasin. Kenapa jadi concern banget gitu soal riba? Seberbahaya apa sih Ustaz? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Mas Ari, Mbak Venita dan Mbak Mrs. Siregar. Kalau Mrs. Siregar tuh Kak berarti ya, bukan Mbak ya. Siregar soalnya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang konsep keuangan dulu ya dalam Islam, setiap uang yang keluar itu ada addressnya di Islam, ada alamatnya, ada unwannya dalam bahasa Arab, sehingga uang keluar itu nggak boleh sembarangan, walaupun kita dapat halal. Itu dulu. Ini brainstorming kita, pendasaran atau fondasi. Kenapa? Karena kita tahu ajaran kita itu mengkonsep keuangan dari mana kau dapat, di jalan apa kau belanjakan, gitu kan? Dapatnya halal, caranya juga kita tahu halal, tapi dihabiskan untuk foya-foya yang haram nggak boleh. Atau walaupun halal dapatnya ya? Walaupun dapatnya halal, atau sebaliknya hasil mencuri terus untuk sedekah, berangkatin orang haji gitu ya, atau umroh, itu juga nggak boleh. Nah, maka setiap uang yang keluar itu di dalam agama kita ada unwan, ada alamatnya. Addressnya ini adalah misalkan uang keluar wajib dan tidak berharap kembali, namanya zakat. Kalau tidak dibayar dalam konsepsi Islam itu diperangi malah. Abu Bakar pernah bilang sama Umar, saat Umar berdecak kagum, kau akan perangi orang yang bersyahadat bahwa dia bagian dari Islam? Kata Abu Bakar, demi Allah, wallahi la uqatilannahum, demi Allah aku perangi dia yang membeda-bedakan wajibnya sholat dengan wajibnya zakat. Gitu. Sampai Abu Bakar ditanya lagi sama Umar, beneran, wallahi law mana'unu iqala ba'irin kanu yu'tunahu ila nabi laqataltuhum, demi Allah kalau mereka pernah membayarkan kambing kah, domba kah, unta kah gitu ya, sapi kah, berikut tali kekangnya dulu di zaman Rasulullah, sekarang malah dikurangin tali kekangnya yang harusnya juga ditunaikan dengan tali kekangnya, aku perangi juga katanya. Itu kata Abu Bakar. Baik, setelah itu ada uang keluar, statusnya adalah wajib, tetapi tidak sampai level seperti zakat. Karena kalau zakat ada kadarnya, ada orang yang berhak mengeluarkannya dan ada orang yang berhak menerimanya, gitu. Nah, kalau ini adalah infak atau nafkah wajib, suami kepada istri, orang tua kepada anaknya, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keluar sebagai sebuah voluntary saja, yaitu yang disebut dengan infak atau sedekah, gitu. Nah,
Dia tidak berharap kembali kecuali pahala dari Allah, tapi status dan levelnya tidak wajib. Gitu kan? Terus ada uang keluar dengan berharap balik, tapi tidak ada selisih di sana. Itu namanya qard. Apa itu qard? Pinjaman. Pinjaman cuma-cuma. Sekarang di bank-bank syar'i disebut dengan qardul hasan dan sebagainya. Kemudian ada uang keluar, tapi dia berharap ada sesuatu yang dia pegang sebagai sebuah jaminan. Walaupun dalam pengembaliannya dia tidak minta berlebih, utuh. Cuma kalau terjadi sesuatu ini bisa jadikan jaminan gitu lah. Agunan. Ini namanya adalah rahan gadai. Ada uang keluar, kemudian ada kemungkinan hilang, sebagaimana ada kemungkinan bertambah. Ini namanya disebut dengan mudharabah atau musyarakah. Gitu. Ini beda-beda nih makanya. Ini lautan luas dulu dengan konsep keuangan Islam yang saya kasih tahu. Nah, kemudian ada uang keluar. Ada nih uang keluar. Tetapi uang ini balik bertambah dengan cara untung secara sepihak, sementara mitranya tidak. Ini baru yang disebut dengan riba. Gitu. Nah, riba inilah yang kemudian menjadi concern Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa ternyata dia dari semua aspek berbahaya. Baik, dari aspek agama. Ayat 275 di Quran surat 2, posisi kanan itu satu baris full sampai bawah sampai 280, itu ngupas tuntas tentang riba. Kemudian Allah menegaskan bahwa riba itu emang nggak sama dengan jual beli. Karena orang-orang jahiliyah dulu menganggap bahwa riba itu jual beli. Asumsinya kalau jual beli itu kan boleh dong. Tapi Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Disclaimer dari Allah, nggak sama jual beli itu dengan riba, nggak sama. Nah, gitu. Nah, kemudian di dalam rangka mendefinisikan kata riba ini, 4 ulama mazhab berbeda-beda. Gitu. Hanafi mengatakan bahwa yang disebut dengan riba itu adalah bahwa adanya sesuatu yang keluar bila iwad. Gitu ya. Adanya sesuatu yang kita tunaikan tanpa adanya kompensasi. Gitu. Sementara Syafi'iyah dengan Malikiyah mengatakan bahwa itu adalah aqdun ala syai'in makhsus. Akad dalam sebuah kesepakatan tertentu. Baik, kemudian mazhab Hambali mengatakan bahwa yang disebut dengan riba itu adalah menurut mereka bahwa azyada ala asya' makhsusah, penambahan tertentu dalam komoditi khusus, komoditi terbatas. Ini dulu makna riba. Sehingga akhirnya setelah itu riba itu di zaman Rasulullah sudah ditentukan komoditinya. Tidak semua yang terjadi pertukaran dan ada selisih di dalamnya terus riba. Contoh misalkan gini, Mas Ari punya handphone dengan merek tertentu, harganya 30 juta misalkan. Terus mau ditukar dengan handphone saya yang cuma harga 15 juta. Kalau saya tukar 2 handphone saya mendapatkan handphone Mas Ari 1, itu tidak riba. Nggak riba karena komoditinya tidak terjadi riba di sana. Gitu. Itu tidak terjadi riba di sana. Misalkan Kak Venita atau kami Michelle Siregar ini bertransaksi. Saya punya motor antik loh gitu ya. Terus kata kami, aku juga punya motor, tapi aku pengen itu Kak gitu ya. Gimana? Motorku 3 tukar 1 itu dapat nggak? Itu nggak riba, walaupun 1 ditukar dengan 3 tadi, gitu ya. Karena tadi definisinya adalah komoditinya khusus. Nah, yang dikatakan Rasulullah SAW dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang terjadi riba itu ternyata 1 diantaranya adalah tentang emas dan perak. Nah, kalau emas dan perak yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu bisa sebagai alat tukar atau komoditi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahan pokok. Bahan pokok nih. Misalkan kalau beliau dulu hidup gandum gitu ya. Kalau kita beras sekarang gitu. Nah, maka pernah terjadi pada saat seorang pemilik kebun kurma yang kurang baik hasilnya ingin ditukar dengan yang baik, kata Rasulullah SAW, jual dulu yang buruk ini, yang kualitasnya bawah, rendah. Kemudian setelah itu kau dapat, baru kau beli dengan uang yang kau dapat kurma yang bagus.
yang baik gitu. Nah, itu cara Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dari sini kita tahu bahwa Islam itu bukan cuma membahas tentang ini buruk tentang riba, enggak, tapi dijadikan dari keburukan ini gimana umat bisa keluar dan mendapatkan solusi. Itu kan contohnya. Nah, maka seberapa bahaya sih riba sampai Allah turunkan ayat khusus. Kata Allah di surat Ar-Rum, apa-apa yang kalian putarkan di tengah masyarakat, di tengah manusia agar bertumbuh dari barang riba, fala yarbu indallah. Yang demikian enggak akan pernah tumbuh di sisi Allah. Tapi apa-apa yang kalian sedekahkan, yang kalian keluarkan, itu yang akan Allah kembang biakan. Nah, sehingga di ayat itu langsung kayaknya Allah ngasih tahu kita gini, ini loh berhadap-hadapannya riba dengan sedekah. Jadi riba itu antitesa dari sedekah gitu. Langsung jeger gitu. Jadi kalau mau masyarakat punya konsep tamadun, artinya peradaban yang dikembangbiakan, disuburkan, itu justru adalah konsep berbaginya. The power of giving atau given itu. Nah, bagaimana bahayanya? Yang pertama, dari sisi agama ini banyak dalil. Yang pertama, di dalam Al-Quran Allah katakan orang yang memakan atau bertransaksi ribawi itu kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, di ayat 275-nya. Apa itu? Nanti di akhirat dia seperti orang yang didirikan, dibangkitkan di alam mahsyar seperti orang yang kesurupan atau kayak orang gila, ODGJ, nggak jelas gitu. Nggak bangkit dalam keadaan jejak istilahnya, diri tegak gitu, enggak, sempoyongan kata kita gitu ya. Itu di akhirat. Kemudian masih di dalam surat yang sama, di lembar yang sama, di ayat yang berbeda, Allah katakan apa? Bahwa pelaku-pelaku riba itu berarti sedang menabuh genderang perang sama Allah. Itu yang paling ngeri sih yang gue baca. Itu ngeri banget. Kayak ngajak perang Allah gitu, lo bayangin gak sih? Kira-kira perang sama Allah menang gak? Iya makanya. Gak bakalan menang. Dan maksudnya laknat banget kita gitu loh, ngajak perang Allah tuh. Iya, benar. Kalau kita masih nantang siapa mungkin, tapi yang ditantangin perangnya Allah. Itu paling ngeri. Padahal Allah udah bilang wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa ribamu. Gitu. Tapi kalau kau tidak tinggalkan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kasih tahu kepada mereka yang tidak berhenti, Allah dan Rasul yang akan bertempur melawan mereka. Ya Allah. Ya kan itu. Itu aja udah ngeri banget kita. Ngeri banget. Dan di ayat 280 itu Allah katakan wattaqu yawman. Takutlah akan satu hari di mana nanti tidak bisa saling tolong-menolong, tidak bisa saling cover, tidak bisa saling backup. Nanti di akhirat nggak bisa. Anak nggak bisa backup bapaknya, ayah nggak bisa anaknya dan sebagainya, istri kepada suami. Kenapa? Karena ternyata ini ayat masih bersambung dengan ayat-ayat riba di atas. Gitu loh. Nah, para ulama mengatakan nggak mungkin ayat berdiri sendiri ini tanpa adanya korelasi atau tanasub antar ayat. Nah, ternyata kalau dilirik ke ayat sebelumnya, ke atasnya lagi, ini masih sangkut pautnya kaitannya dengan riba. Itu dari sisi agama. Yang kita temukan baru di dalam Al-Quran. Di hadis, ya Allah, banyak banget. Bukan banyak, banyak. Saking banyaknya. Yang paling ngeri misalkan kayak Rasulullah mengatakan gini, ittaqu sab'al mubiqat. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan hati-hati dengan 7 perkara yang membinasakan. Jelas-jelas mubiqat, membinasakan. Apa yang diantara yang disebutkan Rasulullah SAW adalah aklur riba, memakan riba. Pada saat Rasulullah mengatakan itu hal yang membahayakan, di sisi yang lain Rasulullah menghantam semua riba sampai ke akarnya, dari hulu sampai hilirnya. Kata Rasulullah SAW, la'anallah, Allah melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberikan. Wa katibahu, yang mencatat, wa syahidaihi, yang menjadi saksi dari transaksi itu. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, al-akhiz fihi wal mu'ti sawa, yang mengambil harta itu dan yang memberinya sama. Kata Rasulullah sarwakene, gitu kan, sama aja. Jadi sami mawon gitu, mau yang ngasih, mau yang nerima sama katanya. Sama saksi matanya. Saksi juga. Matanya, pencatatnya, juru tulisnya sama, sampai segitunya. Belum lagi nanti di akhirat bagaimana kata Rasulullah SAW, itu seperti berenang di lautan. Maaf kalau lautannya lautan air, kita sudah sering, kita ada yang snorkeling, ada yang diving dan ini lautan yang diselaminya adalah lautan nanah. Auzubillah min dzalik.
Setiap kali dia berenang dan mendekat, mulutnya dimasukin batu. Setiap kali dia dimasukin lagi batu. Belum lagi bagaimana dosa besar dari riba ini seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Orang nggak pernah berpikir bahwa kalau, na'udzubillah, bukan bermaksud membenarkan, berzina dengan orang lain, ya sudah banyak kita lihat. Tapi orang-orang jahiliyah dulu nggak pernah habis pikir juga kalau harus berzina dengan ibunya sendiri. Gitu loh. Lebih jahiliyah daripada jahiliyah berarti. Nah itu dia makanya. Jangan-jangan kalau Abu Jahal masih hidup, dia mau cium tangan sama pelaku-pelaku ini. Saya dipanggil Abu Jahal, ternyata Anda lebih jahil dari saya. Gitu. Ya Allah. Gitu. Nah itulah yang kemudian akhirnya kita tahu, baik dari sisi agama berbahaya, kemudian sisi muamalah. Muamalah akan terjadi kesenjangan sosial antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. Karena apa? Tadi riba ini kan lintah darat dia. Karena apa? Orang-orang berbalut menolong padahal sejatinya dia menghisap darah. Kenapa? Karena katanya mau nolong orang, tapi nanti ya saya kasih, Anda minjam berapa? 1 juta. Baik, saya cairkan 750.000, Anda bayar 1.250.000. Coba, keji banget kan? Dia minjemnya 1 juta, yang cair 7,5. Itu aja udah ada selisih 250. Tapi begitu pengembalian, dia nanti mengembalikan 1.250.000. Sudah ada selisih 500. Itu yang dikatakan oleh mereka para pelaku riba adalah, kami jual beli, jual jasa katanya. Nah, padahal kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang intinya adalah gini, jika kita bicara tentang konsep keuangan Islam atau Islamic finance itu tidak keluar dari sektor real, satu. Yang kedua sektor moneter, sektor keuangan finansial. Yang ketiga adalah sektor sosial. Jika ketiga gear ini berjalan dengan baik, dengan ada tali V-belt yang menghubungkan, insya Allah riba angkat kaki. Izin, kalau boleh nanya nih. Kalau kita nih, misalnya nih, mungkin banyak yang baru dengar atau juga mungkin kita nih baru paham segitu bahayanya gitu. Tapi kita di tengah transaksi itu gitu. Misalnya kita nih dalam proses pencicilan itu, pada saat kita waktu berakad dulu kan memang belum paham atau juga belum belajar gitu kan. Dan skala prioritas kita mungkin waktu itu memang harus itu dulu gitu, yang uangnya belum ada tapi pakai pinjaman itu dulu misalnya. Pas kita kemudian dengar, mulai belajar, kepingin juga sih sebenarnya menyelesaikan itu karena dengan ganjaran-ganjaran tadi gitu. Tapi kondisi keuangan belum sampai misalnya nih, ya kan ya? Belum. Atau malah misalnya mungkin sampai tapi kalau kita nggak bisa kita bayar ke sana semua, nggak ada pegangan. Iya, pokoknya dari sisi cash flow nggak ideal gitu. Keinginan ada, cuma masih butuh. Kalau di menurut ininya masih 2 tahunan lagi misalnya atau 3 tahunan lagi gitu. Itu kita dihukumi gimana tuh? Ya baik. Kalau sudah kadung gitu kira-kira. Kalau udah kadung. Kan belum tahu. Iya, nyebur ke riba nih. Gimana nih? Kalau tadi kan langkahnya preventif lah. Waduh, ngeri juga ya. Ya udah tahu, terus taunya belakangan. Bukan cuma baru nyebur sampai betis, udah sampai pinggang, ini gimana? Nah, pertama memang Allah Maha Pengampun. Dan Allah katakan wazaru ma baqiya minar riba. Ya udah tinggalkan. Maksudnya tinggalkan itu kan ada model-model orang meninggalkan. Yang mampu ya sudah saya bayar walaupun saya kena penalti. Gitu kan. Karena di bank-bank konvensional dianggap one prestasi. Walaupun gitu. Mempercepat ya. Iya. Mempercepat malah one prestasi. One prestasi gitu. Karena mereka mengikuti suku bunga kan. Tapi kalau di bank syariah itu disebutnya dengan prestasi. Dan ada potongan atas prestasi tersebut disebut muqasad. Tapi tanpa diperjanjikan di depan, di awal. Tanpa diperjanjikan. Sebagai sebuah apresiasi dari pihak pemilik uang kepada mitranya yang berhasil dalam waktu yang lebih cepat melunasi dan menyelesaikan. Harusnya prestasi sih Bang ya. Iya kan? Iya kan gitu kan. Nah, harusnya ini dikerjakan berapa? 7 hari misalkan. Jadi 3 hari selesai. Itu bagus, kan namanya itu apa ya? Do better than expectation gitu kan istilahnya. Waduh, ada Franji nih. Agak keluar dikit gitu ya. Nah ini Bluetooth, kalau deket antum keluar Franjinya gitu. Kita bisa Jawa. Nah, maka
kalau seandainya kita lihat ke sana, ya nggak semua juga yang punya kemampuan begitu. Ya. Ada yang, ya Allah aku tahu ini riba tapi aku belum ada uang untuk melunasi gitu. Nah, memang mungkin kalau kita memakai jasa LKS, Lembaga Keuangan Syariah, mungkin bisa di take over. Nanti kita mencicilnya ke akad baru, yaitu akad syariah. Gitu. Itu option pertama ya. Iya, itu dia. Oh, jadi ke bank syariah ada opsi itu. Tapi emang ada kan ya? Ada ya. Okay. Take over ya. Take over tapi dari konven ke syariah gitu kan. Betul. Nanti kita akhirnya berakad baru gitu. Namun kalau seandainya aduh nggak bisa juga karena mungkin 1 dan 2 hal, tapi saya harus menyelesaikan yang tinggal mungkin 2 tahun atau 4 tahun lagi. Ya sudah, kata Allah, falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Minta sama Allah sekuat tenaga, mohon agar Allah mampukan di setiap sebelum jatuh temponya kita sudah mampu membayar. Agar kita tidak kena penalti atau denda tadi. Gitu. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, dengan tetap ada pengingkaran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu. Nah, yang selanjutnya, jika memang gitu ya, jika memang harus terus sampai lunas dan itu sesuai dengan apa yang disepakati sekian belas tahun gitu, ya sudah, dengan kita berazam, kan taubat itu kan diantaranya azam untuk tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya Allah, ini saya ambil karena kebutuhan saya untuk punya rumah dan ini udah kadung sebelum saya tahu ilmunya. Gitu. Ini kreditnya bukan kredit panci kok ya Allah gitu ya. Tapi ini yang dasar. Dulu pemikirannya ya capek jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Ya kan kontraktor kan gitu. Akhirnya kami berpikir sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar kami. Nah, maka kalau misalnya ditanya, boleh nggak sih kalau kita ngambil cicilan, terus apa yang menjadi prioritas kita? Kalau kita bicara tentang hajat kita sebagai manusia, itu ada 3. Dalam kaidah fikih muamalah maliyah, yang pertama adalah yang disebut daruriyat, hal-hal primer. Yang kedua hajiyat, sekunder. Yang ketiga tahsiniyat atau disebut tersier. Sehingga apa yang sekarang kita butuh, rumah gitu. Tadi kata Mas Ari, kasusnya yang diposting di akunnya Kak Misha tadi itu adalah tentang rumah kan gitu ya, yang pakai apa namanya fotonya sertifikat. Kebutuhan rumah itu kan dasar gitu ya. Primer ya. Nah, primer. Kalau seandainya kita melihat dari 3 hal tadi gitu. Dan apalah lagi tadi saya mendengar ceritanya sudah kadung di tengah jalan gitu. Nah, nanti ini case-nya berbeda dengan yang baru mau ngambil, mau apply, baru mau apa gitu. Nah, sehingga akhirnya kalau kondisinya seperti A, bisa langsung bayar walaupun kena penalti dia bisa bayar, silahkan. Kondisi B, bagaimana dia, ya Allah nggak bisa tapi saya sudah ingkari. Kondisi C tadi yang dia harus ikuti gitu, dengan minta kepada Allah kalau bisa sebelum jatuh tempo dan nggak perlu kena denda lagi gitu ya. Dan kondisi yang terakhir adalah pada saat dia, ya Allah, saya nggak bisa deh kayaknya kecuali dengan cara ya udah saya ikutin aturannya sampai selesai sekian belas tahun, ya udah setelah itu saya tidak mau mengulanginya lagi gitu. Nah itu kondisi-kondisi yang kita nggak bisa pukul rata semua memang di tengah jalan gitu. Ada yang memang mungkin nekat gini, nggak apa-apa udah sekalian sita aja silakan. Terus setelah itu Anda kemana? Nah, ini juga kan yang menjadi perbincangan gitu ya. Maka ini madarat, ini madarat. Mana madarat yang paling kecil? Disitulah para ulama menimbang akhafud dararain. Mana 2 sisi madarat yang paling ringan? Idealnya kalau ada baik-baik, ambil yang terbaik. Ada baik dengan buruk, ambil yang baik. Ada buruk dengan yang buruk, cari yang buruknya paling sedikit, paling ringan. Gitu. Oh, jadi ini menjawab sebenarnya di kolom komen lu ya. Ada berbagai kan? Ada berbagai komentar. Komentar yang ada yang apa namanya? Kalau di tengah jalan gimana? Kalau ini gimana? Iya. Mereka dari cara, aduh udah kadung nih gimana? Ada yang gitu ya? Banyak banget, Tat. Udah kan. Berarti setidaknya masyarakat kita udah teredukasi dengan baik ya, udah paham soal riba berarti ya, Ustaz. Alhamdulillah. Pasti hal hati kecilnya juga ya terusik lah gitu, maksudnya pengen juga deh bisa gitu ninggalin riba. Cuma gimana dong, kan tiap orang kan rezekinya beda-beda, kemampuannya. Makanya kayaknya mereka perlu solusi. Ada yang kayak
saya jual aja ya rumah saya. Nah ini udah terjawab tadi kan sama Ustadz mudaratnya. Nah nanti mereka kemana? Misalnya dijual, misal dia mau beli lebih kecil kalau dapat gitu kan. Jadi harus dipertimbangkan mudaratnya yang paling kecil ya. Tapi tadi lumayan juga tuh solusi yang mungkin bisa dicoba ya ketika pindah akad. Itu juga menjadi mungkin salah satu solusi, tawaran solusi yang cukup baik gitu. Kalau ke bank kan banyak yang punya pemandangan mengenai bank syariah dengan bank konven itu sama aja kata segala macam. Berarti sebenarnya Ustadz gimana? Berarti dia belum cukup paham tentang dan belum cukup kenal tentang bank syariah. Kalau menurut hemat saya. Kenapa? Kalau emang sama kenapa harus? Kan gini, kalau sama kenapa harus berbeda? Namanya aja dari satu konven, yang satu syariah. Udah beda. Kalau ada orang bilang serupa tapi tak sama, rupanya aja sama, tetap aja nggak sama gitu. Nah, maka saya ingin katakan udah jelas dari sisi regulasi berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang 3 prinsip di dalam keuangan Islam, khususnya yang terkait dengan Indonesia, pertama harus aman syar'i. Ada dalilnya nggak? Gitu. Yang kedua adalah dengan istilah aman regulasi. Ada nggak undang-undangnya? Alhamdulillah. Tentang perbankan kita tahu sekarang ada OJK dan bahkan lebih ketat lagi karena dia harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. DPS. Iya, DPS. Yang ketiga, aman NKRI. Aman NKRI itu apakah kemudian uang nasabah disalurkan untuk kegiatan-kegiatan terorisme atau dan sebagainya. Nah, itu fungsi dari Dewan Pengawas, baik pengawas keuangan maupun pengawas syariah. Gitu. Dari situ aja sudah beda. Nanti memang ada di dalam perkembangan dan perjalanannya ada yang disebut dengan UUS, unit usaha syariah. Di mana holdingnya itu masih memang konven. Nah, kami baik itu akademisi, praktisi mendorong dan memotivasi, ayo segera spin off. Biar bergerak sendiri. Betul, gitu ya. sehingga manajemennya berbeda, tidak jadi satu dengan konven. Karena kalau masih UUS, unit usaha syariah, ya masih tetap ke sini menginduknya, gitu. Maka kami, ayo kita push betul. Kenapa? Itulah bagian dari cara kita untuk bagaimana menjadikan syariah ini lifestyle, gitu. Karena hidup dengan ajaran syariat kita itu tenang kok. Gak punya utang tuh tenang gitu. Betul. Nah, gitu. Ustadz, ini kan gak punya utang itu tenang gitu ya. Tapi kan ada beberapa nih, misalnya orang yang tadi ada 3 kebutuhan ya. Kita bicara primer deh gitu ya. Primernya mas mengenai rumah ataupun juga mungkin kendaraan karena butuh. Nah, ada beberapa yang memang enaknya gak usah pakai hutang. Nah, tapi kan ini kan juga ada tawaran dari syariah mengenai cicilan itu juga, di mana ada cicilan syariah lah gitu. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Apakah sebenarnya boleh untuk nyicil atau sebenarnya lebih baik ya udah nggak usah punya dulu atau gimana? Jadi gini, kalau kita bicara tentang LKS, lembaga keuangan syariah, dia memang lembaga yang dicipta untuk menjadi lembaga multi jasa. Jangan lupa itu. Lembaga multi jasa. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga multi jasa, di situ ada uang nasabah yang harus diputar. Dalam hal ini bank ya secara regulasi memang diberikan undang-undangnya oleh negara untuk memutar gitu kan. Nah, apa yang bisa dia tawarkan sebenarnya itu salah satunya saja, yaitu dengan adanya jual beli dengan sistem tenor misalkan, taksid dalam ilmu fikihnya. Nah, tapi itu harus berstandar syariah. Dan boleh nggak sih sebenarnya seorang muslim berutang? Boleh. Hukum asal mengutang tuh boleh, gitu. Bahkan menjadi wajib kapan dan menjadi haram kapan, gitu. Hukum asalnya netral di tengah, mubah gitu aja. Cuma kapan dia jadi wajib? Kalau dia terdesak, anaknya sakit, butuh pembiayaan, gitu dan sebagainya. Sementara kalau dia jadi haram kapan? Kalau ini meminjam bukan cuma caranya yang haram, tapi niatan meminjam ini untuk sesuatu yang maksiat kepada Allah. Itu juga. Jadi hukum awalnya di tengah sih. Kapan menjadi apa, kapan menjadi apa gitu. Nah, cuma memang saya katakan hidup tenang tanpa hutang. Betulan.
malamnya tenang, tidur nggak usah kepikiran, senyumnya lebar, ya kan? Senyumnya lebar mimpinya. Ya Mesya kelihatan senyumnya, mulutnya udah sampai ke kuping. Sampai ke sini dong. Lebar banget kayak Joker. Joker. Ya Joker ya. Nah maka kalau seandainya kita tahu itu, kita keluar dari dua kondisi kondisi atau fakta di mana seorang berhutang itu satu, yaitu tidak tenang di waktu malam, terhina di waktu siang. Ya Allah, nggak enak kan kita gitu. Iya. Nah maka kalau tadi ditanyakan dalam keadaan yang sifatnya doruri kan darurat, doruri, primer. Nah yang primer ya silakan. Tapi ingat, barang siapa yang berhutang maka dia bermaksud untuk tidak membayarnya, nanti datang pada hari kiamat sebagai pencuri. Sekarang kan banyak orang bro cepet dulu deh gitu kan, 100 dulu biar silaturahmi nggak putus. Nggak taunya apa? Ini sebenarnya minjem rasa minta. Benar. Minjem hakikatnya pengen minta cepet tapi malu, ya udah minjem aja deh. Tapi ntar giliran tagih, lu uang cepet aja kayak baru kenal 2 Jumat sama gue lo, diminta mulu, ditagih mulu, suka begitu galakan yang galakan kan gitu. Kenyataannya seperti itu. Kayak gitu, nah kan, kayak lagi curhat ya. Nah, padahal apa? Mau sekecil apapun hutang, bahkan si syahid harus diberhentikan dulu oleh Allah untuk tidak langsung ke surga gara-gara berhutang. Tapi di sisi yang lain, ini ingat, saya berdiri di tengah begitu atau duduk di tengah untuk memastikan bahwa berhutang itu ada juga agama mengedukasi umat. Lihat kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berhutang yuridu ada dengan tekad kuat, semangat membaca untuk membayarnya, tapi dia nggak kuat bayar sampai dia meninggal dunia, adallahu anhu yaumal qiyamah, Allah yang akan membayar atas nama dirinya tadi pada hari kiamat. Tapi jangan lantas ini mulu yang kita pakai. Anda berhutang, ya Allah biar Allah bayarin nih zona. Lalu nggak pernah mau bayar di dunia. Makanya kalau meninggal pasti awalnya gitu ya, siapa yang berhutang pun dengan pulang, silakan menghubungi keluarga, ahli warisnya, keluarga. Berarti saking pentingnya, berarti maksudnya panjang ya, bukan cuma sekedar di dunia. Panjang. Dan kalau KPR kan sempat ada yang komen tuh ya, Tete bilang, numpang tanya deh, ini serius nih jawabnya. Aku aja sampai ngeh loh, Tat. Jadi mereka komennya gini, salah satu dari mereka ngomong gini, kalau misalnya kita nyicil terus nauzubillah min zalik umur kita pendek, itu utangnya lari ke ahli waris atau otomatis lunas. Dan gimana nih di mata Allah gitu kan, kita tersangkut hutang riba. Kan macam-macam ternyata kebijakan. Ada yang di asuransi jiwa, jadi ketika debitur meninggal jadi lunas. Tapi kan kita nggak tahu nih, itu penjelasannya pasti akan panjang lebar lagi ya tuh Tat ya. Tambah kali panjang kali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi gitu kan. Tapi kan kita kan yang fakir ilmu ini kan mikirnya pendek aja Tat. Udahlah, daripada ngeribetin, udahlah kita nggak tahu umur, udah kita lunasin. Sekarang enakan mana sih kita ninggalkan ahli waris kita tidak berhutang dan punya harta, dengan kita tinggalkan hutang, enakan mana? Enakan yang pertama. Benar. Gitu. Tapi kalau yang punya azam pengen lunasin, walaupun terkena riba, ntar mudah-mudahan ia berusaha walaupun dia harus nyelesain sampai selesai nih. Entah kondisi dari kontrak atau keuangan kayak gitu. Tapi tengah jalan meninggal, itu dihukumi gimana? Dihukumi tadi Allah yang akan melunasi. Adallahu anhu yaumal qiyamah. Allah yang jadi tergantung niat semua ya. Jadi semuanya ada di sini saat ya. Seberat ini kita akad segala macam, kalau dibalikin di sininya kita udah ini. Betul. Tapi tuh ada pandangan misalnya nih ya Tat ya, ada pandangan suami saya tuh sering ngomong begini. Kenapa ya manusia tuh selalu dikasih ujian kayak, mampu nggak ya gue punya rumah misalnya. Wah gue kalau misalnya nungguin duitnya sampai 15 M kayaknya masih lama udah nih keburu naik, udah kakak kejar gitu kan. Itu ujiannya tuh apa mungkin di situ ya Tat, untuk menggoda kita untuk mencari shortcut. Walaupun fasilitas di syariat Islam itu disediakan, tapi kan Ustadz bilang kalau misalnya darurat untuk kebutuhan utama dan lain sebagainya, atau kita menyesuaikan dengan kapasitas kita, duitnya gue cuma ada 2 M, ya udahlah gue beli rumah aja lah 2 M, yang penting kan dari hujan tapi kan kita maunya beda, pengennya yang pengennya yang daerah mana apa dan lain-lain. Nah ada misalnya Tat orang yang berpikir gini, oke deh gue nggak mau nyicil, walaupun di syariat Islam boleh mencicil, gue pengen
pakai portfolio lain, misalnya reksadana syariah, banyak atau segala macam mungkin. Nah, kemarin gue sempat singgung di postingan gue, kenapa? Karena ada podcastnya Mas Helmi Yahya ngobrol gitu ya, bahwa ternyata secara data tuh sekarang Gen Z itu memilih untuk tidak membeli rumah saat ini. Mereka lebih senang nomaden. Kontrak, tapi duitnya ditaruh di platform lain, let's say reksadana atau pendapatan tetap atau saham atau apa segala macam, yang returnnya ternyata jauh lebih tinggi daripada mereka mencicil beli rumah, gitu. Atau option kedua, gue punya duit berapa, misal 2M, udah gue beli tanah dulu, bangunnya nanti dulu deh, gue taruh di platform lain lagi, emas kah, biar menstabilkan uang. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, mindset berpikir kita untuk achieve apa yang kita pengen ini, jangan langsung shortcut dulu nih. Kalau bisa nyicil, walaupun syariah gue nyicil aja dulu deh. Maksudnya akhirnya aku sama suami mikirnya, ya kalau nggak sekarang jadi dirubah. Kalau dulu prinsipnya gitu, kalau bisa nyicil kenapa enggak, kalau sekarang kalau bisa nggak nyicil ya kenapa enggak. Toh kita juga masih alhamdulillah udah ada mobil, alhamdulillah udah ada rumah. Kalau kebutuhan lain ya nunggu aja deh gitu. Kita taruh di platform lain yang ternyata oh iya ini syariah kok reksadananya gitu. Oh iya emas ternyata stabil daripada taruh deposito misalnya. Jadi ternyata option di syariah itu banyak. Bukan banyak. Jadi nggak usah takut orang-orang di luar sana bahwa pikirannya cuma ada KPR aja solusinya. Enggak, ternyata sabar dikit, tapi naruh di platform lain ternyata kekumpul juga nih duitnya gitu loh, Pan. Iya banyak. Sekarang ada namanya SBSN ya. SBSN itu surat berharga syariah negara. Itu dana yang nanti akan dikelola untuk misalkan infrastruktur, pembuatan jalan, gedung-gedung ini dan sebagainya, yang memang itu adalah kepentingan negara. Nanti kalau dia ada returnnya, itu bagus, high gitu return loh. Return dan halal. Iya jelas kan ada Dewan Syariah pengawasnya gitu. Jadi memang kalau kita bicara ini, saya kembali kepada pasal 1 adalah tentang pentingnya edukasi. Edukasi tentang syariah lifestyle itu penting. Benar. Apalagi Gen Z tadi harus harus diberitahu bahwa masya Allah tawaran-tawarannya itu offeringnya banyak banget gitu. Makanya kalau you mau investasi emas silahkan. Gitu. Emas itu kan menjaga stabilitas nilai tukar dari zaman Rasul sampai hari ini. Gitu. Kemudian apalagi kita mau tanam sebagai sebuah reksadana syariah atau apa, kemudian kita bisa untuk melakukan mudharabah, musyarakah atau apa, banyaknya bukan main gitu loh. Makanya alhamdulillah sekarang dengan edukasi yang berkelanjutan, maksud saya, dan alhamdulillah juga Misha juga bagian dari itu ya, mudah-mudahan. Jadi trigger ya, men-trigger teman-teman untuk penasaran apa sih ini gitu. Nah itu sebenarnya. Jadi kita pikir ekonomi syariah cuma segini, katanya wide gitu. Kita pikir tadi cuma kacamata kuda gitu, kayaknya cuma riba, bunga atau enggak gitu doang kan kita pikir. Bayangannya gitu. Ternyata sebenarnya sama, akadnya yang beda kan gitu. Jadi kayak gini mungkin Zat, analoginya. Orang kumpul kebo sama nikah, kegiatannya sama. Bedanya yang satu minta izin sama Allah gitu kan. Analoginya kok nggak enak ya? Iya. Maksudnya analoginya tuh melenceng banget. Enggak, maksudnya. Wah bahaya nih. Kan kegiatannya sama itu kan. Kegiatannya sama. Cuma yang satu kan minta restu nih secara syariah. Yang ini sama. Kalau dilihat-lihat secara kasat mata orang nggak tahu mana bedainnya kan gitu kan. Makanya ada pendapat yang bilang kan bahwa emang itu cuma bahasa, itu cuma akad. Iya benar. Itu gimana? Nikah itu kan tanpa ada akad malah nggak jadi sah gitu kan. Yang membedakan akadnya betul kan tadi kan. Akadnya ini begini, jadinya halal, yang begini akadnya menjadi haram. Itu akad penting, makanya Allah katakan di Quran surat 5 ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhi akad-akad kalian. Yang di stressing sama Allah akadnya dulu pertama kan gitu, baru nanti akad berlanjut kepada
Bagaimana transaksinya? Jangan cuma sebagai akad aja. Misalkan saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Di tengah perjalanannya kalau memang analoginya adalah nikah, KDRT dipukulin, ya itu sih bukan harapan nikah yang syar'i kan gitu ya. Nah sama juga. Jadi kalau kita bicara tentang hal itu tadi sebagai sebuah acuan untuk menjadikan kias atau analogi, setelah akadnya beres, transaksinya benar nggak? Gitu. Makanya tugasnya Dewan Syariah melototin, mantengin ada nggak transaksi yang kira-kira nyerempet nih keluar gitu. Aduh. Nah, sama ini juga kenapa langsung nyautin ini? Ntar ikut daurah aja udah. Daurah aja udah. Ini kalau memang soalnya panjang kali tinggi. Bisa kita bisa 2 hari. Tapi ini mungkin ya di merangsang keingintahuan kita gitu ya. Mungkin urusan mau bikin daurah ekonomi syariah kali. Iya benar. Tapi kita buat nanti insyaallah. Daurah zakat sama daurah tentang riba ekonomi syariah. Pokoknya 3 hal tadi sebenarnya. Dalam transaksi ekonomi Islam ada yang namanya sektor real. Jual belinya bener nggak nih? Sah nggak nih? Iya betul. Halal nggak nih? Akadnya melenceng nggak nih? Hal mengenai justip aja tuh saat itu juga masih itu dia tadi. Terus yang kedua tentang transaksi keuangannya. Gimana minjemin ini riba apa enggak? Ini yang disebut ini ada interest apa enggak? Ini bunga atau bukan? Yang ketiga tentang sisi sosial. Zakat yang kita sebut dengan ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Pokoknya jangan sampai nggak ikut daurah. Nah, bikin kelas kalau gitu. Ini pertanyaan penutup Ustaz. Iya. Ini nggak boleh nanya nih jadi. Ini simpel soal jawabannya simpel aja. Misalnya kita, kita nggak paham, kemudian kita makan riba misalnya. Saya pernah dengar, nggak tahu apa benar atau salah, makanya saya tanya sama Ustaz. Apakah itu berimpact sama keluarga kita? Misalnya jadi sering kena penyakit, gitu, anak bandel, terus kadang-kadang mudah tersangkut dengan penyimpangan segala macam. Itu ada ngaruhnya nggak sih apa yang kita makan itu dengan? Jadi gini, yang kita makan itu akan bentuk karakter. Dalam sebuah kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengutip dan membahas panjang kali lebar tentang kemaksiatan yang dikerjakan. Jangankan yang kita makan, karena dia berubah menjadi darah, menjadi energi, mengalir dalam tubuh. Jangankan itu. Sekali waktu kita lakukan dalam bentuk maksiat yang enggak menempel jadi darah daging bahasa kita. Karena kata Rasulullah, "Man nabata minal haram fan-naru aula biha." Yang tumbuh dari harta haram, api neraka yang lebih pantas membakarnya. Gitu kan? Nih, termasuk yang ada di tubuh kita. Maka kalau seandainya maksiat, yang kaitannya bukan kita makan. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, kalau suami melakukan kemaksiatan bisa berdampak kepada keluarganya nyata. Bahkan bukan cuma kepada keluarga. Kalau dulu tunggangan itu kan bukan pakai mesin ya, tapi pakai nyawa, pakai kuda, pakai keledai. Itu nggak bisa diatur. Itu keledai, cirinya. Kok nggak nyaman sih ini sampai segitunya kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi jangan bicara tentang anak istri yang susah diatur. Dikasih nasihat kok kayaknya nggak tajam lisan kita, nggak menembus sanubari dan hati mereka. Jangan itu. Adalah tadi hewan saja nggak membuat kita nyaman saat kita mengendarai. Coba. Dampaknya ada nggak? Sangat. Makanya hidup tenang dengan yang halal. Aduh. Kucing aja kucing. Kalau kita kasih makan khusyuk, gledek lagi bunyi gluar gitu, tetap khusyuk nggak kabur. Coba giliran dia habis nyolong tuh ikan. Lari ngibrit. Kita deket aja kabur. Ngelangak ngelinguk. Iya. Kan gitu. Makannya nggak khusyuk. Itu perumpamaan yang lebih tepat kayaknya. Jangan kumpul-kumpul. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang analoginya aja syariah nih. Sebuah solusi buat kita. Kalau kita masih di tengah, minimal istighfar dan tadi solusi tadi ya. Mudah-mudahan akan jadi sebuah manfaat. Mudah-mudahan. Terima kasih nih Mesya nih dengan adanya ini jadi kita ini dapat ilmu baru nih banyak nih. Iya banget. Aduh. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jadi nanti kalau next ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung ya Japri ya. Bisa. Terima kasih Mesya ya waktunya ya. Mungkin ada kalimat terakhir nggak buat teman-teman ya? Kok kalimat terakhir jangan dulu. Kan dari bunga terakhir. Maksudnya kan dari beberapa komen segala
macam gitu. Kesimpulan dari itunya. Semua komen mau dirangkum. Daripada jawab semua, mungkin mau komen apa dari yang komen pesan ke lu, apa ada gitu. pesan apa gitu. Ya pesannya, ya intinya ya hiduplah sesuai dengan kemampuan dan jangan sampai menabrak aturan-aturan yang justru nanti akan yang tadi Ustadz bilang ya, jangan sampai nanti jadi berimpact ke keluarga gitu loh, dengan dalih ingin membahagiakan keluarga tapi justru malah membawa kemudaratan dan petaka untuk keluarga. Itu aja sih. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Jadi ada kajiannya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Dapat ilmu lagi ya. Ya teman-teman, terima kasih untuk yang menyaksikan cerita untung, dan juga jika dirasa ini bermanfaat, monggo di-share sebanyak-banyaknya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah dengan adanya ngobrol begini saya juga banyak dapat ilmu baru, jujur aja gitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih aware lagi. Siapa tahu kita juga masih banyak yang keliru saat ya. Mudah-mudahan Allah maafkan, dan kita tutup karena ada kajian ya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.